asem iki. Ket-kete ae. Nek aku loro jantung, mati neng nggon iki mau. Weh, enggak mungkin. Kita para petani itu jiwanya sehat, enggak mungkin sakit. Gimana Mas, sawahnya sepertinya sudah mau panen ya? Alah, masih lama. Baru jadi tungkul kok. Oh, tak doain jadi tungkul lagi kapok loh sampean. Oh, sembarangan nek ngomong gitu. Makanya enggak usah ngilang-ngilangin. Gimana? Aman toh dari serangan hama? Nek sawahku ki aman, Rif. Dompetku sing keserang hama. Lah punyamu gimana? Ya sama aja Mas. Kalau perkara dompet hamanya ganas. Lah iya, sekarang itu hama dompet makin ganas. Harga-harga pada naik. Wes. Iya. Los ya. Semenjak harga-harga pada naik itu ternyata berimbas juga sama kita Mas. Pusing aku. Oh. Lah gini Rif, pas giliran harga turun, dibikin ribet. Harus ini, harus itu. Ya karena zaman sekarang itu terlalu banyak aturan Mas ya toh. Lah iya, lah gini. Lah kalau nggak ngerti kayak aku ini, kan semakin ribet toh. Lah bagi yang ngerti, gampang. Kesani, kesana, gampang toh. Makanya Mas, sampean tuh mbok ya sing akrab loh sama perubahan. Loh, Wong aku kok tuh betah gini. sama apa ketertinggalan. Berusaha akrab menyesuaikan. Nih kok kesana kesini mentok ya Rif. Mentok wong ora ono usahane kok. Oh asem ini. Wih, ayo, landep lo ini. Ayo. Mas, tapi kalau dipikir-pikir petani kayak kita ini hidupnya kasihan loh Mas. Udah harga-harga pada naik, terus kalau pas panen harganya diteken terus. Komplit apa penderitaannya? Iya ya. Rampung. Nah, contohnya itu ya, kayak itu. Akhirnya, orang-orang itu pada menjual sawahnya. Lama-kelamaan, ini menurutku loh, pekerjaan petani itu akan punah, Rif. Iya. Aku juga mikir kayak gitu ya Mas. Nah, kalau misalnya sawah-sawah ini udah mulai habis dan diganti dengan beton-beton, apa ya bisa orang-orang Indonesia itu hidup dari makan beton? Ya kan malah awet tuh Mas kenyangnya. Tapi, jujur Rif, aku tuh salut sama kamu. Salut. Wah ini memuji ini ada maksudnya ini. Enggak. Wah pasti apa nih mencurigakan nih. Maksud tuh gini, anak muda zaman sekarang, khususnya yang tinggal di sini, pengennya kerja itu ya di kantoran, atau di kedai kopi, atau apalah. Pokoknya kerja itu kelihatan keren-keren. Lah pekerjaan seperti kita sebagai petani, dianggap pekerjaan orang miskin. Ditambah harga-harga pada naik. Terus ketika panen, harga jadi turun. Persis seperti yang kamu omongkan barusan. Ya itu kan tergantung sudut pandangnya toh Mas. Menurutku sekarang petani itu pekerjaan yang cukup menjanjikan untuk anak muda. Lah ya menjanjikan. Janji bakal gini-gini hidupnya terus kayak aku toh. Enggak gitu Mas maksudnya. Wong sekarang tak lihat-lihat sampai tuh udah cukup bahagia tuh. Buktinya perutnya udah buncit. Bagian dasmu itu. Aku tuh berusaha bahagia di tengah tekanan ngerti ra? Oh ngawur weh. Enggak gini loh makanya Mas. Ini loh sistem ini kan. Mas, balik lagi ke topik pembicaraan tentang pekerjaan petani itu untuk kalangan bawah. Menurutku udah nggak kayak gitu lagi Mas. Maksudnya piye? Gini loh, kebetulan aku itu kemarin habis ikut sosialisasi dari Bapepti. Bapepti apa neh weh? Oh, Bapepti itu unit Kementerian Perdagangan Mas. Ya tugasnya ngawasin komoditi, ya mikirin petani kayak kita inilah. Lah terus? Nah mereka itu membina sama ngawasin sistem namanya SRG, sistem resi gudang. Nah tujuannya itu untuk mensejahterakan petani Mas. Kamu nih goblok, bodoh. Apa gimana Trif? Kok malah goblok-goblok kayak piye toh? Mbok kamu tuh jadi orang jangan terlalu polos. Semua program yang ada nama pemerintahnya itu bohong. Mas, aku tuh belum cerita SRG itu apa, terus tujuannya bagaimana, terus cara kerjanya juga seperti apa. Kok wis digoblok-gobloknya malah dipahit tuh. Gini. Apapun itu, ujung-ujungnya akan mempersulit Mas, orang-orang SRG miskin. ini untuk hindarkan tengkulak. Haji Geri, bagus motor anyar meneh. Dev, sangar ya motornya ya. Sangar-sangar nih, lihat motor baru aja.
Mary. Mas, aku tuh nggak meri, aku nggak iri sama sekali. Mas, Bagus itu bisa punya motor baru karena apa? Karena neken hasil panen kita, harganya ditekan terus, ditawar-tawar terus gitu kok kamu bangga. Mas, makanya loh, SRG ini tuh solusi baik bagi kita. Biar terhindar dari tengkulak itu loh, Mas. Mas, kowe iki dibayar piro karo pemerintah? Untuk jadi apa itu? Busar? Basur? Atau basir itu? Baser. Ya itu. Mas, kalau aku jadi buzzer, gajiku udah ratusan juta, bisa beli mobil nggak jalan kaki kayak gini. Alah, dari tadi tuh loh, kamu tuh bahas apa itu? SRG atau apa itu namanya? Mas, SRG ini solusi bagi kita biar kehidupan petani itu bisa lebih baik. Ah, Itu kalau aja. pengen lebih baik ya kamu ganti tuh sawahmu dengan kos-kosan. Kos-kosan. Tadi itu ada yang bilang loh, kalau lahan pertanian semua diganti beton, apa yang mau masyarakat Indonesia itu makan beton, makan tuh cor-coran. Mas, makannya toh, dengerin toh, SRG ini baik buat kita, dengerin dulu, ini penting bagi kita, Mas. Enaknya mangan apa, Mas, Mio? kok malah Nasi, ngomongin makanan toh? Mas, mie, Mas dengerin dulu toh, tambah kita tuh telur. bisa bikin usaha dari ini, Kasih Mas. lombok Kita loro, bisa, Mas, kecap, dengerin dulu toh. minumnya air teh. Mas, dengerin dulu toh. Ref, kalau kamu mau ikut aja. Rasanya jajak wong. Mas, ini tuh ada minimal luas lahannya, Mas. Mas, luwah. Mas dengerin dulu. Ah, luwah. Mas, penting buat kita, Mas. Mas dengerin dulu toh, Mas. Mas, dengerin penjelasanku. SRG ini tuh baik buat kita, Mas. Mas, dengerin toh. Mas. Temu meneh. Apa lihat? Seneng kok? Ya bebas loh mata-mataku sendiri kok. Mana minum ada? Dulu air hujan melimpah. Iya, asin. Kamu tadi loh, Nih, dari tadi ngejak ngobrol. ini loh. Hihihi. Itu loh yang telai garing. Ini aku juga punya singkong goreng. Nah, ini kan baik. Hormat sama yang lebih tua. Tak bukain, Mas. Mas. Tapi sistem yang aku tawarkan tadi itu loh, yang belum selesai, sistem SRG itu baik loh buat kita. Oh, ada pepatah Jawa mengatakan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, melakukan sesuatu itu tanpa pamrih. Ini kok nggak nyambung loh. Lah aku tuh punya pamrih apa sama sampean? Kamu tuh ngasih singkong, ngasih air minum ini, tapi ujung-ujungnya jelasin sistem-sistem apa itu? SRG apa? Seto, makanya dengerin. Gini loh, Mas. Dengerin ya. Sistem ini itu intinya bagus. Ini tuh intinya untuk itu loh. Ingin sengsarakan petani toh. Diam dulu toh. Kamu yang diem. Dari tadi ngomong, baik. Mas, udah pernah denger orang tua durhaka belum? Lah memangnya aku ngomong tuamu toh. Itu toh. Iya. Ya udah, wes. Gini aja, Mas. Situ kan orang tua yang lebih tua daripada saya, ya toh? Apa salahnya toh dengerin anak yang lebih muda? Sak karep murid, sak bahagiamu. Oh masih hujan, nggak ada topik lain, ya toh? Jadi gini, Mas. SRG tadi, intinya itu untuk menyelamatkan kita, para petani. Apalagi pas panen raya, biar harganya tuh nggak ditawar-tawar terus sama tengkulak. Tapi ya caranya iki. Ini loh, Mas, makanya dengerin ya. Sistem SRG itu seperti ini, Mas. Nah, jadi yang pertama tuh, buat kita petani-petani kecil yang lahannya kurang dari 1 hektar, kita harus gabung ke sebuah koperasi atau gabungan kelompok tani, Mas. Nah, setelah digabungkan itu, padi kita akan diuji mutu sama orang-orang gudang, Mas. Terus habis itu tinggal tanyain. Bagaimana, Mbak, hasilnya? Hasilnya bagus. Kadar airnya di angka 12-14%. Nanti bisa langsung dibawa ke gudang untuk diuji sama LPK. Nanti biar dapat sertifikat mutu. Oke, terima kasih banyak, Mbak.
Nah, terus setelah dicek pengelola gudang, hasil panen kita itu dibawa ke gudang penyimpanan, Mas. Alah ribet. Urus sendiri semuanya. Lah emang sampean ini juragan, bupati apa gubernur ya? Kok apa-apa maunya diladeni, mau diurusin semuanya. Lah waktu, uang, habis loh itu buat ngirim ke gudang. Belum ini, belum itu. Insyaallah. Sabar toh, sabar. Di sana tuh sudah ada pegawainya, udah ada yang ngurusin. Kita nggak ngurusin sendiri. Cocok toh sama sampean. Apa-apa maunya diladeni, manja-manja gitu. Nek ngomong le, wes ribet depan. Wes. Kita udah mau nyampe nih loh, nih. Nah, pas sudah sampai ke gudangnya, padi kita tadi itu harus ditimbang dulu, Mas, buat data sebelum nanti masuk ke gudang. Nah nih, waktu menimbang ini juga dibarengi dengan penaksiran harga, Mas. Di mana harga yang dihitung ini adalah harga normal. Biasanya kan kalau musim panen raya ini harga anjlok toh, Mas. Nah, keuntungannya tuh di sini, Mas. Masih bisa dapat harga yang normal. Habis itu masuk gudang, Mas. Di sini padi kita itu dijamin sama asuransi dari serangan serangga dan juga tengkulak. Udah, gitu doang. Kalau begitu mending sama tengkulak, Rif. Nggak semua tengkulak itu juga jahat kok. Wait, tentu tidak. Ini poin pentingnya. Apa? Selamat siang, Pak. Ini sertifikat uji mutunya sudah diterbitkan dari LPK. Sudah memenuhi syarat, Pak. Kami juga sudah menerbitkan surat resi gudangnya. Dan Pak Arif tinggal ke bank saja bawa dokumen dan resi gudangnya. Dan kami juga sudah bantu info ke bank. Prosesnya cepat, Pak. Nanti kalau ada kesulitan, Pak Arif tinggal hubungi kami saja ya, Pak. Ini resi gudangnya, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Terima kasih. Nah, setelah resi keluar, kita tinggal berangkat ke bank, Mas. Nah, di sini itu tahap selanjutnya, di mana resi yang tadi itu dijadikan jaminan buat ke bank, Mas. Terus gimana? Lah menurut sampean gimana? Udah jelas semua loh ini tuh. Saya terima dokumennya, Bapak. Saya cek terlebih dahulu ya. Menurutku ya, si Mbak Teller itu bakal jawab. Jadi gini Pak Arif, kamu terlalu penuh kepolosan dan gampang ditipu. Kamu pikir hidup segampang itu? Astagfirullahaladzim. Ulang. Nggak gitu ceritanya, nggak gitu. Saya terima dokumennya, Bapak. Saya cek terlebih dahulu ya. Baik Bapak Arif, untuk resinya sudah saya cek semua, sudah memenuhi persyaratan. Untuk pencairan dananya akan kami transfer ke rekening Bapak. Terima kasih. Wes cukup, Rif. Imajinasimu kuwi, kadoan. Mas, itu tuh bukan imajinasi ya. Kenyataannya bakal kayak gitu. Intinya aku nggak ikut. Loh, kenapa ya? Katanya mau beradaptasi sama perubahan. Dikasih solusi malah nggak mau tuh gimana? Kamu kok malah ngajarin aku? Dan maksa aku untuk ikut? Ngopo kowe iki? Gini loh Mas, SRG ini akan lebih efektif dan menguntungkan kalau kita itu gabung. Kita naruh gabahnya barengan. Apalagi tuh anggota Gapoktan kan ada banyak. Makanya aku ngajak sampean, Mas. Oh, pantesan ya kamu maksa-maksa suruh dengerin. Wes intine aku ora melu, titik. Mas, percaya toh sama aku. Mas, ini akan lebih menguntungkan bagi kita, Mas. Kita cuma butuh kerja sama tok, itu tok, Mas. Percaya sama aku, Mas. Ref, belajar dari Kartono. Sampai mati miskin, ditinggal istri karena janji-janji palsu orang. Kamu itu bersyukur bisa punya sawah, nggak usah macem-macem. Jangan pengen kayak bapakmu, mati sengsara kamu. Ngapain bawa nama-nama bapakku? Bapakku ditipu sama tengkulak-tengkulak itu. Urus saja urusan kamu sendiri. Buktikan kalau kamu bisa lebih baik dari hidupku. Oke, tak buktiin. Aku bakal hidup lebih baik daripada sampean. Jadi petani jangan berharap lebih. Lihat aja. Titenono, aku Orang bakal gagas. lebih baik daripada sampean. Luar. Lihat aja, aku bakal jadi petani yang lebih sukses daripada sampean. Titenono. Oke, lihat aja.
Mas, wis yakin nggak mau jual gabah ke kita lagi? Iya mas, ora. Iki tak bayar kontan loh. Sampean bisa pegang uang, bisa nyicil motor, bisa bayar sekolah anak, gimana? Iya bener gue, aku bisa nyicil motor, bisa bayar sekolah anak. Tapi sampean itu kan yo bisa beli mobil, terus bisa bangun rumah baru. Hasilnya kan petani kayak kita ini toh. Enggak gitu mas, itu kan hasil kerja kerasku. Aku ki ya kerja keras mas, tapi hasilnya ya cuma gini-gini ini. Aku tuh bisa sewa mobil ini aja, wes alhamdulillah. Wes gini aja, harganya tak naikin 500 per kilo. Nah terus? Gabahnya aku sih ngangkut, ongkosnya aku sih nanggung. Iya. Wes, ora mas, atur nuwun ya. Saya minta hari ini pokoknya segala pekerjaan yang ada di gudang ini diselesaikan hari ini. Nanti tolong Mas yang di sana disortir lagi, terus ditata ulang, ditaruh pojok aja. Terus nanti kamu lanjutkan yang mesin giling. Saya lihat yang di gudang sebelah itu ada beberapa yang perlu dicek ulang. Supaya besok kalau pas datang semuanya bisa selesai dan ada tempat yang lagi. Boleh dilanjut sebentar? Kayaknya ada yang datang. Oke, dilanjut ya. Misi Mas? Mas? Ref, piye kabarmu? Alhamdulillah sehat. Sampean gimana Mas? Alhamdulillah baik. Ada apa nih kok tumben? Ada perlu apa ini? Anu Ref, saya itu mau jual hasil panenku di sini. Banyak orang bilang itu di sini bisa jual lebih tinggi. Oh iya. Ternyata sekarang sudah ada yang sadar toh ini. Gini Ref, maksudku tuh rapena aku Ref. Wes, ya saya paham. Tak bantu ini tak bantuin. Nuhun loh ya. Iya, ini barangnya toh. Oh. Nanti biar karyawan saya yang ngurus. Ini tinggal sini aja. Nanti biar diangkut sama karyawanku. Udah ngopi belum sampean? Ya belum no. Wah, ikut saya ke belakang aja ngopi dulu yuk. Ngobrol-ngobrol sambil debat mungkin gitu. Cakep ini debat. Wes ayo. Masih doyan kopi toh? Nah itu nanti biar diurusi. SRG gimana?